Seorang siswi kelas 2 di SDN Jomin Barat 2, Cikampek, Jawa Barat menjadi korban bullying yang dilakukan oleh murid, guru, dan kepala sekolah. Penyebabnya, siswi berinisial B datang dari keluarga penganut penghayat kepercayaan terhadap ketuhanan Yang Maha Esa. Pihak sekolah bahkan memaksa dan mewajibkan B untuk mengenakan jilbab di sekolah. Menyikapi kejadian tersebut, Komisioner Klaster Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Aris Adi Leksono menyayangkan kejadian perundungan yang terjadi karena perbedaan agama tersebut. Ya, memang dalam hal toleransi, KPAI juga memberikan perhatian. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga tercantum bahwa setiap anak itu dijamin dalam menjalankan kebebasan ajaran agama atau aliran kepercayaan yang diyakini. Bahkan satuan pendidikan juga perlu memberikan layanan khusus terkait agama yang dianut oleh peserta didik, katanya kepada Forum Keadilan, Senin 10 Juli 2023. Aris melanjutkan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Irjen Kemendikbud serta lembaga terkait. Bahkan sudah ada tindakan pendisiplinan terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam kasus bully tersebut. Senada dengan Aris, Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Pramono Ubaid Tantowi menyebut pemaksaan dalam beragama berpotensi melanggar hak asasi manusia. Setiap pemeluk agama memiliki kebebasan sebagaimana ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Tidak boleh anak murid penganut kepercayaan lalu dipaksa untuk mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan agama dan keyakinan. Itu berpotensi melanggar HAM, ucap Pramono ketika ditemui langsung Forum Keadilan di kantor Komnas HAM Senin 10 Juli 2023. Dalam merespon kasus tersebut, Direktur Eksekutif Setara Institut mengatakan tidak ada pilihan lain bagi negara selain memberikan hak sepenuhnya kepada korban B dan keluarganya. Dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan terutama pada pasal 28E ayat 1 dan 2 serta pasal 29 ayat 2. Korban dan keluarganya jelas merupakan pihak yang mesti dilindungi oleh negara mengenai hak-haknya. Kami mengutuk keras perundungan dan tindakan-tindakan destruktif, baik secara fisik maupun psikis yang menimpa siswi tersebut karena keyakinan yang dianutnya, kata Halili kepada Forum Keadilan saat dihubungi via telepon, Senin 10 Juli 2023. Kuasa hukum keluarga siswi B, Ratia Mardika Tata Kusuma mengatakan kasus perundungan sudah ditangani oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud untuk diselidiki. Hal itu diungkapkan Ratia Mardika melalui akun YouTube Ki Hajar Surjanata yang diunggah Kamis 6 Juli. Nama saya Ratia Mardika Tata Kusuma, saya Ketua Bidang Advokasi, Pembelaan, dan Pendampingan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Penghayat Kepercayaan atau HPK. Saya juga advokat, konsultan hukum, dan pengacara yang telah ditunjuk secara langsung oleh Saudari Desta Romanasari sebagai kuasa hukumnya sejak tanggal 28 Juni 2023. Ratia juga melanjutkan bahwa bukti-bukti telah dikumpulkan oleh pihaknya, dari mulai komentar dan percakapan di media sosial, baik di grup WhatsApp maupun Facebook. Kebebasan beragama sejatinya adalah non-derogable right atau hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. Dikutip dari laman kemenkumham.go.id, negara bahkan tidak bisa melarang aliran ataupun agama apapun yang masuk dan berkembang di Indonesia sepanjang sesuai dengan prinsip kebutuhan Yang Maha Esa dan tidak menyinggung prinsip dan kepercayaan umat agama lainnya. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halaoli saat menjadi pembicara kunci di webinar internasional bertajuk Artikel 18 Deklarasi Universal HAM dalam Perspektif Negara dan Agama, Selasa 12 Desember 2022 lalu. Pasal 18 Deklarasi Universal HAM menyatakan setiap orang berhak atas berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hal ini menurut Yasona selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menempatkan HAM dalam porsi yang cukup signifikan sebagaimana tercantum dalam pasal 28A sampai 28J. Pasal 28E ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Hak kebebasan beragama juga dijamin dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, ucap Yasona secara virtual dari ruang kerjanya di Jakarta. Menurut Menkumham, tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi hak warga negara dan memenuhi kepentingan seluruh rakyatnya. Dalam konteks keindonesiaan, salah satu tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, tentu saja tanpa diskriminasi, baik berdasarkan suku, bahasa, maupun agama. Oleh karena itu, menjadi salah satu tugas negara untuk melindungi hak kebebasan setiap orang dalam beragama dan beribadat, tandas Yasona. Menyoal penghayat kepercayaan, Dirjen Dukcapil Profesor Zudan Arif Fakrullah sempat merespon polemik mengenai hal tersebut. Ia menyebut penghayat kepercayaan telah diakui secara sah oleh negara. Penghayat kepercayaan diakui secara sah oleh negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tertuang dalam pasal 28E ayat 2 dan pasal 29 ayat 2, kata Zudan di Jakarta pada Senin 25 Februari 2019 lalu. Selain itu, Zudan lebih jauh menjelaskan, penghayat kepercayaan juga telah diakui dalam Undang-Undang Adminduk, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pasal 61 dan Pasal 64 secara tegas menyatakan bahwa bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan, elemen datanya tidak dicantumkan dalam kolom KTP elektronik atau KK, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan, ujarnya memperjelas. Ketentuan pasal 61 dan pasal 64 ini kemudian dianulir atau dibatalkan melalui putusan MK nomor 97/PUU 14 tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2017 yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui Permendagri nomor 118 tahun 2017 tentang Blanko KK, register dan kutipan akta pencatatan sipil. Dalam amar putusannya, MK mengabulkan seluruh permohonan para pemohon dari penghayat kepercayaan terkait pencantuman kolom kepercayaan dalam dokumen kependudukan, termasuk KTP elektronik dan KK.